Selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Letnan Akara Wisadantono, NIM 22011-528. Perkenalkan, nama saya Patrik Dolga, NIM 22011-542. Perkenalkan, nama saya Francisco Ferdinando, NIM 22011-530. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga. Menurut Ruthan dan Hayami 1984, lembaga adalah aturan di dalam sebuah kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antara anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Yang kedua, fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Fungsi yang pertama, penyesuaian atau adjektif function. Fungsi penyesuaian sekolah berfungsi membangun kemampuan anak didik untuk memilih daya sesuai di masyarakat dan keseluruhan dinamika kehidupan. Sayangnya, hampir semua sekolah secara salah kaprah menyesuaikan begitu saja dengan otomatis. Yang kedua, fungsi pengintegrasian atau integrating function. Fungsi pengintegrasian ini, fungsi pengertian sekolah berfungsi mendidik anak agar kelak dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka kembangkan di masyarakat. Sayangnya, seringnya sekolah melakukan praktik penyeragaman atau membuat anak-anak menjadi sesama mungkin. Orang-orang yang sesuai dapat diprediksikan, dan ini sangat bermanfaat untuk mereka yang ingin memanfaatkan dan menimbulkan tenaga kerja. Yang ketiga, fungsi diagnostik dan direktif atau sekolah berfungsi untuk menentukan peran sosial yang terdapat dari berbagai masing-masing siswa. Fungsi ini juga bermanfaat untuk mengetahui potensi siswa dan memberikan arahan kepada mereka akan kemana dan merintis karir macam apa yang diprediksikan paling cocok. Yang keempat, fungsi diferensi. Fungsi diferensi sekolah berfungsi memprediksi peran sosial siswa berdasarkan hasil untuk kemudian menentukan urutan berdasarkan peran itu dan dilatih hanya sejauh sesuai dengan tujuan mereka, dan salah satu langkah tidak lebih jauh daripada itu. Cara ini baik untuk mengoptimalisasi jenis layanan dan proyeksi harapan anak sehingga cocok dengan aneka diferensiasi atau perbedaan mereka. Yang kelima, fungsi selektif. Sekolah berfungsi membantu siswa secara sadar berusaha menilai kelayakan diri atas dasar hasil penilaian, membantu perbaikan, pemberian hukum, dan lain-lain. Namun, demikian fungsi ini juga diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak membuat anak menjadi inferior di mata kawan-kawannya. Yang keenam, fungsi hubungan perbuatan dan relevan. Fungsi hubungan pembuatan dan relevan atau Blackflink dan viral fungsional. Sekolah berfungsi untuk mendorong anak melakukan hubungan, misalnya hubungan pembuatan dengan pihak lain, sekaligus merujuk anak untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu.
kau bang? Yang kedua, Lanjut poin A, langsung poin A. Manando. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Poin A, dilema sekolah. Sekolah secara universal diakui sebagai lembaga pendidikan yang paling diminati sekaligus diguncingkan. Fenomena kekinian menunjukkan sekolah menghadapi dua tekanan, yaitu 1. Tekanan animo masyarakat untuk memasuki organisasi pembelajaran itu. 2. Tekanan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang nyaris selalu meninggalkan kemampuan komunitas sekolah, khususnya guru, dan kemampuan manajemen sekolah yang sebagian masih relatif lemah untuk mentransformasikannya. Poin B, fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ada 6 fungsi dasar sekolah, seperti fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, fungsi diagnostik dan direktif, fungsi diferensiasi, fungsi selektif, fungsi hubungan pembantuan, dan referral. Dalam konteks pendidikan anak, fungsi sekolah disajikan berikut ini. 1. Mewadahi anak untuk meniru dan mengikuti. 2. Fungsi tanggung jawab. 3. Pelestarian budaya. 4. Fungsi latihan dan pengembangan kerja. 5. Fungsi pencerdasan. Poin C, tujuan dan prinsip. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kepada siswa atau peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara. Pendidikan menengah memiliki beberapa tujuan. 1. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 2. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Pendidikan tinggi memiliki beberapa tujuan. 1. Memiliki mahasiswa dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat dan memperkaya pendidikan nasional. Poin D, multijalur dan multijenjang. Dilihat dari penjenjangannya, pendidikan di Indonesia hampir sama dengan di banyak negara, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, misalnya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Poin E, reformasi sekolah dan hak anak. Sebagai upaya mendukung inisiatif reformasi sekolah, setiap siswa atau peserta didik harus menunaikan kewajibannya. Kewajiban siswa sebagai berikut. 1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. 2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Patris. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang agar sistem formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara. Tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak dan sekolah menengah untuk remaja yang telah Pertemuan Patris. Dimohon baca ulang. yang telah menyelesaikan pendidikan. Ulang. Pengertian sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajar siswa di bawah pengawasan guru sebagian. Sebagian besar memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Pertemuan Patris. Fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai anggota masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi ini harus dilakukan secara berencana, terarah, dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pendidikan nasional pendidikan seumur hidup dikelola atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Keluarga sebagai lingkungan pertama bertanggung jawab untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Sekolah sebagai lingkungan kedua bertugas mengembangkan potensi dasar yang dimiliki masing-masing individu agar mempunyai kecerdasan intelektual dan mental. Pertemuan Patris. Masyarakat sebagai lembaga ketiga memberikan anak kemampuan penelitian, keterampilan, dan sikap, juga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan diri setiap individu. Yang kedua, sebuah lembaga pendidikan di sekolah tidak boleh diartikan sebagai sekedar sebuah gedung saja, tempat anak-anak berkumpul untuk mempelajari sejumlah materi pengetahuan sekolah. Sebagai institusi, peranannya jauh lebih luas daripada sekedar tempat belajar. Berdiri dan peranannya diselenggarakan sebuah sekolah pada dasarnya didukung dan diawali dan dijiwai oleh suatu kebudayaan yang mendukung norma-norma atau nilai kebersamaan yang menjiwai kebudayaan yang mendukungnya. Itu harus dijadikan landasan bagi sekolah dalam mewujudkan peranannya, yang sekaligus akan memberikan ciri-ciri khusus yang membedakan dari lembaga-lembaga lain yang terdapat di masyarakat sekitarnya.
Kesimpulan, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi ini itu harus dilakukan secara berencana, terarah, dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan itu harus mengandung nilai-nilai yang serasi dengan kebudayaan di lingkungan masyarakat, yang itulah maka dapat dikatakan bahwa fungsi sekolah adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat. Melalui kegiatan ikut membentuk kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain, sekolah berfungsi mempersiapkan pengganti generasi yang kelak mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat bangsanya yang memiliki budaya tertentu berbeda dari kelompok atau masyarakat bangsa yang lain. Tuan Patris. Berdasarkan uraian di atas, berarti sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab mempersiapkan anak-anak agar mampu meneruskan sejarah dan tata cara hidup manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kebudayaan itu berdiri bukanlah suatu yang statis, tetapi terus-menerus berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, sekolah tidak sekedar berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan yang ada, tapi juga mengembangkan suatu dengan martabat manusia yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Melalui sekolah, anak-anak dipersiapkan menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian mengelola lingkungan fisik atau material. Kemungkinan manusia menciptakan berbagai kelengkapan untuk mempermudah dan menyenangkan hidupannya. Sedangkan di bidang sosial dan spiritual, sekolah berfungsi membina dan mengembangkan sikap mental yang erat hubungannya dengan norma-norma kehidupan yang bersifat manusiawi dan keagamaan, bila mana fungsi tersebut di atas dihubungkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sekolah Salah bang. Lanjut bang, lanjut. berbangsa dan bernegara, maka sekolah berkewajiban pula mempersiapkan anak-anak menjadi warga negara yang mengetahui dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya khusus bagi bangsa dan negara Indonesia. Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk meneruskan nilai-nilai luhur pandangan hidup bangsa berdasarkan dan pembentukan sikap mental anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.